Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh Piwon, kedelapan SMRA, kesembilan LPKR, dan terakhir Jikon. Langsung saja ke saham pertama ada BES yang ditutup menguat 1,44% ke harga 140. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dilihat broker summary-nya BES ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BES mantul dari EMA 200-nya dan ya semoga aja bertahan ya, karena dia sudah membentuk pola cup and handle terbalik di atas ini dan ya targetnya harusnya sudah tercapai. Nih ya, EMA 200 128 130 dan pelan-pelan dia membuat swing low-nya. Ya sangat mungkin ini terjadi untuk BES. Yang penting BES bertahan di atas 140. Kalau mau lebih oke harus kembali ke atas 150. Itu ya. Karena 150 itu adalah resisten kunci untuk perubahan tren dia menjadi kembali uptrend. Ditarik tren dari atas nih ya, dia harus mematahkan tren downtrendnya ini ya 150 itu titik aman pertamanya. Dan kalau nggak mau melanjutkan penurunan ya jangan turun dari EMA 200-nya. Kalau harga beli di harga sekarang, ya pertimbangkan stop loss kalau dijebol 130 itu aja. Pakai 130 itu support kuat. Pokoknya turun dari itu udah gagal. Ini juga dulunya kan resisten kuat. Semenjak Juni sampai Juli dia coba nembus gagal, turun nembus gagal ya. Ini kalau ini swing low bisa nggak ya, kita lihat dari Fibonacci retracement dari swing low ke swing high ya, dia bertahan di atas golden ratio-nya 0,618, sempat ke 0,78 terus mantul ya. Ini dia kalau false break dia konsolidasi. Jadi kalau Bapak Ibu mau menunggu, siapa tahu dia false break dan koreksi dulu ya, tunggu di 130 132 ini. Area bawah ini kemungkinan kalau gagal melanjutkan kenaikan ya ini area range konsolidasinya. Untuk BES sudah membentuk dua lower high lower low ya, ini downtrend nggak bisa dihindar lagi, minornya loh ya. Nih di sini satunya seperti itu ya. Untuk BES seperti itu aja. Harga sekarang ya memang dia naik dengan volume besar, cuman pas di resisten tutupannya. Kalau ada yang buy on break ya besok merah, mending stop loss dulu. Seperti itu. Untuk BES kalaupun mau di hold silahkan juga ya. Kuncinya 130, jangan turun dari itu untuk BES. Seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada APLN yang ditutup di harga 164, menguat 0,61%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya APLN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN ada akumulasi ya wajar, ini dia lagi mau menanjak naik. Ini konsolidasinya untuk naik lebih tinggi. EMA 20-nya juga sudah sudut kemiringannya lebih 45 derajat. EMA 60 juga iya. Ini running bottomnya dan dia lagi konsol untuk naik lebih tinggi. Risknya kecil juga nih, 150 jebol stop loss. Cuman agak dalam ya kalau baru beli di harga sekarang. Tapi kalau nantinya dia tembus 170 ya siap-siap, itu baru permulaan dia uptrend. Dan bisa jadi itu nantinya di web 3 nih ya, web 1, dan bisa jadi ini web baru web. Jadi seperti itu. Untuk APLN ini bagus. APLN target APLN tuh bisa perubahan praksi harga 190 200 ini ya. 190 dulu lah. Ya sekitar 190 200 itu target kenaikannya. Kalau mau swing seperti ini juga bisa, stop lossnya sekitar 9%-an. Target profit 190 200 tuh ya. Nah, simbang ya kan? 1/2. Seperti itu. Untuk APLN menarik nih, volume juga besar. Kelihatannya dia lagi konsolidasi juga, nggak ada yang buangan signifikan. Kelihatan tadi juga ada akumulasi kan. Di broker summary-nya ya harusnya ini menarik nih. Yang penting dia tembus dulu ya 170 172 itu. Lanjut ke atas untuk APLN. Seperti itu untuk APLN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASRI yang ditutup menguat 1,16% ke harga 173. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya ASRI ada akumulasi juga. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASRI ini oke nih. Dia lagi mencoba untuk naik, tunggu tembus 175 176-nya ini ya. Target arah bisa 180 dan dia udah di atas EMA 200-nya dan lagi konsolidasi. Ini oke nih.
untuk asri, tapi memang harga belinya kurang ideal ya. Harga sekarang kalau kemarin Bapak Ibu beli pas di dekat EMA 200-nya tinggal stop loss kalau jebol EMA 200 itu yang bagus. Cuman masih oke nih kalau mau buy on break ya tunggu break 176, 175 itu bisa. Tapi hitung risk reward-nya ya. Kalau saya lihat sih kalau tembus bisa jalan nih. Sekali lagi tembus 175, 176 itu bisa jalan. Asri apalagi bisa tutup di atas 180. Di atas ini ya. Udah oke ya, pakai 180 aja nih. Tapi titik amannya tembus 175 aja oke. Besok ya. Seperti itu untuk asri. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup menguat 1,63% ke harga 930. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker semarnya BSDE ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE pelan-pelan naik. Ya kelihatan volume meningkat nih 2 hari. Jumat kemarin juga seperti analisa sebelumnya 940 950 tembus itu jalan ya untuk BSDE dan dia mematahkan trend downtrend ya siap-siap ke atas. Ada peluang lah untuk coba uptrend saham-saham konstruksi, saham-saham properti ya. BSDE tinggal tunggu tembus nih dia terus membentuk higher low ya. Seminggu kemarin kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus ya. Ini pakai 940 950 ini aja ya. Tembus itu siap-siap ke atas nih untuk BSDE. Jadi seperti itu untuk BSDE, menarik BSDE risknya juga kecil 900 tuh stop loss aja 980 itu ya 890 aja pakai ya, turun dari itu jual ya 5% masih risknya, tapi ya harga rewardnya yang pendek udah 950, tapi nggak masalah kalau dia tembus itu oke. Untuk BSDE lihat aja besok dan lusa ya tembus nggak 940 950 ya, kalau tembus siap-siap ke atas BSDE. Seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup menguat 0,52% ke harga 955. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya CTRA juga ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, oh ini bagus juga ya. Kemarin rebound dan hari ini ya dia membentuk candle hammer terbalik. Kalau koreksi dipis lagi satu candle nggak masalah. 940 itu masih bisa ditoleransi, nggak perlu jauh-jauh. Dan CTRA ya koreksi satu candle nggak masalah ya, asal hari Rabu rebound lagi ya. Pokoknya CTRA ini kalau tembus titik aman pertamanya ya 980 itu aja. Itu tembus itu siap-siap mencoba untuk ke atas menguji trend line downtrend semenjak November 2021. Setahun yang lalu ada peluang ditembusnya. Ya 1040 1050 nya itu titik amannya 980 1000, tutup di atas itu dia akan mencoba kembali uptrend karena sudah kembali di atas EMA 200 nya. Itu menarik untuk CTRA dan grup properti lainnya. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup menguat 0,61% ke harga 163. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya Demas ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Demas setelah bagi dividen tapi dia koreksi juga volumenya makin mengecil. Kalau dilihat dividennya berapa nih 15, nggak jauh ya, 10% lumayan ya, 10%-an ya. Demas ya ini bottomnya 160 itu, jebol itu tinggalin aja ya. Ini pakai bottom 160 ini aja, nggak perlu jauh-jauh. Pokoknya jebol itu ya toleransi 158 lah bisa juga ya. Jebol itu ya udah tinggalin, targetnya kemana. Kalau ini juga rebound bisa sampai 100, kondisi seperti ini pakai ini 170 ya. Itu untuk Demas. Jadi seperti itu aja untuk Demas. Kalau mau main pendek bisa juga. Cuman kalau disuruh pilih Demas bagus gak? Ya lebih bagus BSDE, ASRI atau APLN. Yang pasti udah arahnya potensi ke atas. Kalau Demas kan masih di bawah. Nah jadi seperti itu. Untuk Demas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Piwon yang ditutup di harga 454 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarnya Piwon sedikit ada distribusi tapi seimbang aja dengan akumulasinya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Piwon juga oke. Sudah di atas 450 seperti analisa saya sebelumnya. Titik aman pertamanya 450, di atas itu oke. Dan ya jangan turun lagi lah untuk Piwon ya. Kalau dilihat seperti ini gambarannya 450 455 ya. Ini harusnya titik amannya dan dia coba rebound, tinggal tunggu mana nih ya. Kalau dilihat titik pantulnya itu 480. Sebelum ke 500 dia harus menembus 480-nya.
untuk P1. Jadi seperti itu ya, untuk P1 bagus, sudah di atas 450, tinggal kalau bisa bergerak di atas EMA 60-nya ini atau di 480 udah bagus, siap-siap uptrend, bisa jadi double bottom ya. Ini menarik nih, risknya juga kecil ya untuk P1, dan ya stop loss aja di bawah 440 ini. Kalau dia jebol itu udah tinggalin sekitar 7% 6% lah ya stop lossnya ya. Sudah memang harganya sudah agak tinggi belinya, nggak masalah lah. Yang penting siap stop loss dan ya tinggal nunggu break 480, coba uptrend tuh untuk P1 ya. Volume juga meningkat signifikan nih saat dia di bawah. Ini akumulasi nih. Tinggal nunggu tembus 480, siap-siap uptrend untuk P1. Seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 570 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar semarinnya, SMRA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMRA juga bagus nih. Coba naik, kelihatan volume juga meningkat dan dia terus membentuk higher low, higher high. Memang pergerakannya lagi belum stabil ya. Cuman oke nih, 550 bisa jadi support. Toleransi jebol itu tinggalin nih, pakai aja 550, 560 ya. Tinggal tunggu arahnya 600 minggu ini. Kalau dia jalan minggu ini tembus 600, siap-siap double bottom dan akan uptrend minimal ke 650. Potensi upside masih tinggi nih. Mau sabar bisa untuk SMRA, untuk disimpan jangka menengah juga oke nih. Atau 2 bulan ke depan ya. Risknya sekitar ya, coba saya hitungkan, tapi ini disclaimer on, bisa diubah dimodifikasi ya. Ya 5% aja. Target profit sama seimbang, apalagi dia ke 650 EMA 200 peluang besar di risk reward hampir 1:4 ya. Menarik tuh. Itu titik pertengahannya aja bisa naik lebih tinggi itu. Double bottomnya ya itu ke arah 650 EMA 200-nya. Nih kalau dihitung ya. Jadi seperti itu. Untuk SMRA menarik diperhatikan. Volume juga meningkat. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup menguat 1,04% ke harga 97. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semarinnya, LPKR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknik, LPKR di bottom 9697. Ini menarik juga. Ya, volume meningkat hari ini, tapi dia seringnya crossingan kalau saya lihat ya untuk LPKR. Cuman kalau saham-saham properti naik nih LPKR 1-2 hari ke depan. Targetnya kemana? 105, 106 itu ya. Tinggal nunggu aja nih untuk LPKR. Nih menarik nggak? Harusnya menarik nih. Risknya kecil kalau minat, tapi disclaimer on ya. Pakai mana ya? Nggak perlu 90. Pokoknya dia membuat low baru di bawah 94 tuh, stop lossnya 4% kan. Target profit 8%, risk reward 1:2. Yang penting kuncinya ya jangan turun dari 94 itu untuk LPKR. Menarik diperhatikan untuk LPKR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Jikon yang ditutup di harga 154, terkoreksi menguat tipis 1,31%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semarinnya, Jikon diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Jikon lagi konsolidasi dan kalau memang harus bertahan ya harus bertahan. Hati-hati kalau jebol 150 bisa melorot sampai 130 bahkan 110. Itu hati-hati untuk Jikon. Jikon sudah di area bottom, tapi kalau nggak jalan bisa turun lebih dalam ya. Jadi harus bertahan dan kalau bisa minggu ini tembus 160 aja cukup bagus. Atau kalau mau bukan 180 tapi 190 ya. Naik turunnya kan 10 poin. Ini bisa dipakai untuk Jikon. Atau titik aman pertamanya aja dulu 170 tembus itu oke ya. Habis itu 190. Bisa juga pakai seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Risknya kecil juga nih kalau minat, tapi disclaimer on. Stop lossnya 146, 6%, 5%. Target profit minimal sama aja 1:1, 160. Apalagi ke 170, 1:2. Sampai 1:3. Seperti itu ya. Tapi ini disclaimer on. Ini udah uji ketiga kalinya ya. Hati-hati kalau jebol 150 support Jikon. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat
dan semoga bisa terus cuan.